Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, kumaha daramang, kembali lagi bersama saya Boy Dayanam Boy in The Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul The Island of Dr. Moreau yang dirilis pada tahun 1977. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan tentunya ada empludannya yang akan membuat anda semakin betah menontonnya. Oke, tanpa banyak bacrot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerah cret crot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang insinyur kapal bernama Andrew Braddock dan dua orang temannya yang terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik setelah kapal yang dinaikinya tenggelam. Entah sudah berapa hari berapa malam kala itu mereka terombang-ambing di sekoci tersebut tanpa makan dan minum sedikit pun. Terlihat di sana salah seorang teman Braddock meninggal karena kelaparan dan kehausan. Melihat kenyataan itu, Braddock dan seorang temannya lagi tidak bisa berbuat apapun selain membuang mayatnya ke laut dengan perasaan yang sangat sedih. Selepas salah seorang temannya meninggal di hari ke-17, Braddock yang saat itu keadaannya sudah sangat lemah dirinya melihat ada sebuah pulau yang jaraknya tidak jauh dari laut tersebut. Melihat itu dengan penuh kebahagiaan, lantas Braddock pun mengarahkan sekocinya ke pulau tersebut dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil mendaratkan sekocinya, kemudian Braddock pun membawa temannya ke bawah pohon. Sesudah itu Braddock pergi meninggalkan temannya sendirian dengan tujuan mau mencari air tawar untuk menghilangkan dahaga mereka. Selepas Braddock pergi, di mana saat itu teman Braddock yang sedang enak-enaknya ranai ke pohon tersebut, tiba-tiba dirinya ada yang menggusur entah oleh siapa karena tidak terlihat jelas hingga akhirnya dia mati. Sementara Braddock yang kala itu sedang berusaha mencari air, tiba-tiba di suatu tempat dirinya melihat ada makhluk yang menakutkan membuat dirinya langsung berlari tipe paretot meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya Braddock digebros ke lubang, lalu lubang tersebut ada yang menutup. Yang ternyata lubang itu adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang yang tinggal di pulau tersebut. Kemudian orang itu membawa Braddock ke tempat tinggalnya. 4 hari kemudian, Braddock yang saat itu berada di tempat tinggal orang tersebut terlihat di sana keadaannya sudah membaik. Lalu di sana dirinya menanyakan ke pria tersebut, "Siapa namamu dan apa yang terjadi pada temanku?" Pria itu menjawab, "Aku Montgomery." Dan dirinya juga memberitahukan bahwa teman Braddock itu sudah meninggal karena kelaparan dan kehausan, yang mana dirinya sudah menguburkan mayatnya di pulau tersebut. Selepas memberitahukan hal itu, Montgomery balik bertanya, "Sudah berapa lama kamu terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik?" Braddock menjawab bahwa dirinya sudah 17 hari terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik disebabkan kapal yang dinaikinya tenggelam. 17 days. Tak lama seorang pria yang sedikit bewokan masuk ke dalam tempat tersebut dan dirinya mengaku bernama Dr. Moreau. Kemudian Braddock pun memperkenalkan namanya bahwa dirinya bernama Andrew Braddock, seorang insinyur kapal. Lalu di sana Braddock mengatakan kepada Moreau bahwa menurut perkiraannya beberapa hari lagi akan ada kapal yang lewat ke pulau ini. Moreau memberitahukan bahwa kapal yang diperkirakan Braddock itu sudah lewat beberapa hari yang lalu. Tetapi Braddock jangan merasa khawatir. Untuk menghilangkan rasa bosan sambil menunggu kapal berikutnya lewat, dirinya bisa membaca buku yang ada di perpustakaannya. Sebelum pergi, Braddock menanyakan, "Sudah berapa lama Moreau tinggal di pulau ini?" Moreau menjawab bahwa dirinya sudah tinggal di pulau ini selama 11 tahun. 11 years. Menjelang malam tiba, Braddock turun menghampiri Moreau. Sesampainya di sana, Moreau memperkenalkan gadis yang ada di sampingnya itu bahwa dia bernama Maria. Setelah Maria pergi, Moreau memberitahukan bahwa Maria itu adalah anak angkatnya yang ditemukan di Panama City saat masih berumur 11 tahun. Sebelum masuk untuk makan di sana, Moreau berpesan agar Braddock jangan keluar dari tempat tinggalnya pada malam hari. Namun saat itu Moreau tidak mengatakan alasannya, membuat Braddock bertanya-tanya sekaligus penasaran. What's out there? Oh, just a jungle island. So far, no one's been able to get more than a face submerged for hours. Setelah selesai makan di sana, Moreau memberitahukan bahwa Montgomery ini adalah tentara bayaran yang sudah bekerja kepada dirinya selama beberapa tahun. Selepas Moreau pergi, lalu di sana Braddock menanyakan kepada Montgomery, kenapa Moreau melarang dirinya keluar pada malam hari? Apakah pulau ini dihuni oleh hewan-hewan buas? Sambil pergi, Montgomery menjawab bahwa pertanyaan Braddock itu jawabannya ada di Moreau. Tetapi jawaban Montgomery tersebut membuat Braddock semakin penasaran. Dan di sini Braddock juga merasa keheranan ketika melihat pelayan Moreau yang bernama Miling. Wajahnya tidak seperti manusia pada umumnya.
Dan ketika Maria pergi hendak masuk ke kamarnya, di sana Braddock pun menanyakan, apakah pelayan yang bekerja kepada Morrow itu mereka penduduk asli pulau ini? Maria menjawab bahwa awalnya tidak ada seorang pun yang tinggal di pulau ini kecuali Morrow sendiri. Sementara pelayan yang bekerja kepadanya itu mereka adalah orang-orang bawaannya sama seperti Braddock ketika dirinya datang ke pulau ini. Sebelum menutup pintunya, di sana Maria menanyakan, siapa namamu? Braddock menjawab, aku Andrew Braddock. Andrew. Night, Andrew. Di mana saat itu Braddock yang belum masuk ke kamarnya, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara orang berteriak dari arah tempat Morrow, menjadikan Braddock penasaran dan langsung masuk ke perpustakaannya Morrow. Dan ketika Braddock hendak membaca buku tentang Morrow, tiba-tiba Morrow datang ke tempat tersebut sambil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang dokter kimia, fisikologi, dan anatomi kelahiran Boston tahun 1851, yang mana buku-buku karya dirinya itu selalu dikritik habis-habisan oleh para akademis sebagai orang yang sangat spekulatif, bahkan ditentang keras oleh rekan-rekannya. Actively opposed by his colleagues. Men of vision become outcasts. Kemudian di sana Morrow memberitahukan kepada Braddock bahwa sekarang ini dirinya sedang melakukan penelitian mengenai manusia dan hewan. Lalu saat itu Morrow pun menunjukkan kepada Braddock embrio hewan dan manusia. Morrow mengatakan bahwa setelah diteliti ternyata embrio hewan dan manusia itu hampir sama, tidak ada perbedaan. Tetapi kenapa ketika tumbuh keduanya menjadi berbeda? Sebab itu sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta. Tetapi kini dirinya mau mengubah takdir tersebut agar manusia dan hewan itu tumbuh dalam bentuk yang sama, membuat Braddock yang mendengarnya tidak setuju. Can we change that destiny? Should we? Keesokan harinya ketika Braddock dan Maria sedang mengobrol di tepi pantai, tiba-tiba di sana hewan peliharaannya Maria lepas berlari ke hutan. Melihat itu spontan, mereka pun langsung mengejar hewan tersebut. Braddock yang kala itu berlari mengejar hewan tersebut, dirinya hanya berhasil menemukan kain merahnya saja. Lalu saat itu dirinya pun berjalan mencarinya ke tempat lain. Sesampainya di suatu tempat di sini, Braddock benar-benar merasa terkejut ketika melihat Meiling sedang minum air layaknya seperti hewan. Bahkan kini wajahnya sudah berubah menjadi menakutkan. Melihat perbuatannya ada yang mengetahui, Meiling pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama di sana Braddock pun bertemu dengan Maria yang saat itu sudah berhasil menangkap kembali hewan peliharaannya, hingga akhirnya di sana mereka pun tersenyum bahagia. I found this. Malamnya Braddock datang ke tempat tinggalnya Montgomery dan menyampaikan bahwa tadi siang dirinya melihat Meiling sedang minum di hutan layaknya seperti hewan. Lalu Braddock pun menanyakan kenapa perbuatan Meiling semacam itu padahal dia itu manusia. Namun lagi-lagi di sini Montgomery menjawab bahwa pertanyaan Braddock itu jawabannya ada di Morrow karena dirinya hanya seorang pelayan yang dibayar olehnya. Explain anything. I'm just another servant. Paginya Braddock yang masih tertidur, dirinya terbangun disebabkan ada suara berisik di luar. Dan ketika Braddock keluar, di sana dirinya melihat Montgomery dan Morrow baru saja datang membawa Meiling. Melihat Braddock mengetahui hal tersebut, lantas saat itu Morrow pun menyuruh Montgomery membawa Meiling masuk, sementara dirinya naik ke atas menghampiri Braddock. You've seen something I didn't want you to see. Setibanya di sana Braddock pun langsung menanyakan apa yang telah Morrow lakukan kepada Meiling sampai wajah Meiling berubah semacam itu. Morrow menjawab jika dijelaskan Braddock tidak akan mengerti karena pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya itu akan sulit dipahami oleh orang lain alias Mahiwal. Tetapi Braddock jangan merasa khawatir karena sekarang dirinya akan berusaha agar Meiling kembali seperti sebelumnya. I simply wish you to know I'm trying to help him. Selepas kejadian itu Braddock benar-benar sangat ketakutan karena sekarang dirinya merasa yakin bahwa keberadaannya Morrow di pulau ini pasti sedang melakukan pekerjaan yang berbahaya dan kejam. Sadar akan hal tersebut, lalu hari itu juga Braddock pun langsung pergi ke pantai dan menarik sekocinya sekuat tenaga dengan tujuan mau kabur dari pulau tersebut. Tetapi sial usaha Braddock untuk melarikan diri dari pulau ini gagal dikarenakan dirinya tidak kuat menarik sekocinya melewati ombak mengingat sekocinya itu sangat berat. Sampai akhirnya Braddock pun kembali membawa sekocinya ke daratan lalu mengikatkannya ke pohon. Setelah itu, dengan terpaksa dirinya pun kembali ke tempat Morrow. Dalam perjalanan menuju tempat Morrow, tiba-tiba di hutan tersebut Braddock melihat makhluk yang menakutkan dan kelihatannya makhluk tersebut mengikutinya, membuat Braddock langsung berlari dengan penuh ketakutan.
Braddock yang saat itu berlari dirinya menemukan bahwa makhluk tersebut ternyata lumayan banyak dan kini mengepung dirinya. Melihat itu tentunya Braddock pun semakin ketakutan dan langsung berlari ke arah lain. Dalam keadaan bahaya semacam itu, beruntungnya di sini dirinya bertemu dengan Morrow dan Montgomery yang kebetulan kala itu sedang berpatroli di hutan tersebut. Melihat Braddock haheho ketakutan, spontan di sana Morrow pun langsung menanyakan apa yang terjadi sampai Braddock ketakutan seperti itu. Braddock memberitahukan bahwa dirinya dikejar-kejar oleh makhluk yang menakutkan dan jumlah mereka lumayan banyak. Mendengar itu Morrow menyuruh Braddock agar kembali ke tempat tinggalnya, sedangkan dirinya dan Montgomery kembali melanjutkan patrolinya ke hutan tersebut. Back to the compound, that way. Sesampainya di sana, Braddock yang sudah merasa penasaran dari sebelumnya dirinya tidak membuang-buang kesempatan, lantas saat itu juga masuk ke tempat Morrow bekerja mumpung Morrow-nya sedang berada di hutan. Setelah berada di dalam, di sana Braddock menemukan banyak hewan buas yang disimpan oleh Morrow seperti beruang, babi, macan kumbang, harimau, macan tutul, singa, dan hyena. Sesudah melewati ruangan tersebut, di sana Braddock menemukan sebuah ruangan dan tampaknya ruangan inilah yang selama ini dipakai Morrow bekerja menjalankan penelitiannya. Selepas mengamati sekeliling ruangan tersebut, di sana Braddock menemukan seorang manusia yang wujudnya sudah berubah menjadi hewan, dan itu tak lain pasti perbuatan si cicungik Morrow. Ketika Braddock sedang merasa keheranan, tiba-tiba Morrow dan Montgomery datang ke ruangan tersebut. Melihat itu lantas Braddock pun menanyakan kepada Morrow apa yang sedang dilakukannya di pulau ini, dan saat Montgomery hendak menjawab pertanyaan Braddock, Morrow menyuruhnya pergi. The horses, Mr. Montgomery. Sesudah Montgomery pergi, di sana Morrow memberitahukan bahwa manusia yang ada di hadapannya itu adalah manusia beruang yang sedang berada dalam tahap eksperimennya. Lalu di sana Morrow juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ketika Braddock datang ke pulau ini, dirinya juga berniat mau menjadikan Braddock untuk eksperimennya. Namun saat melihat ternyata Braddock adalah orang yang pandai, dirinya mengurungkan niatnya tersebut. Bahkan sekarang dirinya ingin menunjukkan kepada Braddock bahwa eksperimen yang dijalankannya ini adalah hal yang benar dan akan membuahkan hasil yang diinginkannya selama ini, karena dirinya sudah menemukan keberadaan partikel sel yang mengendalikan organisme hidup, dan ternyata sel inilah yang mengontrol bentuk kehidupan itu. That controls the living organism. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu di sana Morrow mengambil jarum suntik. Sebelum jarum itu disuntikkan kepada manusia beruang, dirinya memberitahukan kepada Braddock bahwa jarum suntik tersebut telah diisi dengan serum yang mengandung distilasi yang jika disuntikan itu akan menghapus naluri alami hewan. Selain itu, serum tersebut juga bisa mengubah manusia beruang itu kembali menjadi manusia. Selepas memberitahukan hal tersebut, kemudian saat itu Morrow pun langsung menyuntikkan cairan itu ke tubuh manusia beruang tersebut, membuat si manusia beruang itu kesakitan. Melihat si manusia beruang itu kesakitan, Braddock yang mempunyai pikiran waras pun langsung menanyakan untuk alasan apa Morrow tega melakukan manusia sekejam itu. Morrow menjawab bahwa dirinya melakukan hal tersebut demi untuk mencapai kontrol keturunan manusia, membuat Braddock yang mendengarnya merasa aneh. Sekembalinya ke kamar tempat dirinya tidur, tiba-tiba di sana Braddock didatangi Maria dan mengajaknya empludan. Melihat itu tentunya Braddock pun tidak menyanyiakan rezeki mucekil tersebut dan langsung mengempludnya sampai haheho. Terlihat di sana saat mereka berdua sedang empludan, Morrow mengintipnya dari bawah, di mana hal tersebut menandakan bahwa Maria mengajak Braddock empludan itu adalah suruhan dirinya agar Braddock betah tinggal di pulau ini. Paginya ketika Braddock keluar, di sana dirinya menemukan dua orang wanita pelayan baru Morrow, dan lagi-lagi di sini Braddock merasa keheranan sebab wajah kedua wanita itu tidak seperti manusia pada umumnya. Karena hal tersebut, lantas dirinya pun pergi menghampiri Morrow. Sesampainya di sana Braddock pun langsung menanyakan siapa kedua wanita pelayan tersebut. Morrow menjawab bahwa mereka adalah manusia hewan. Even there? Animals, yes. Kemudian di sana Morrow mengeluarkan manusia beruang yang kini sudah kembali menjadi manusia. Lalu saat itu Morrow pun menyuruh si manusia malang tersebut agar mendekati beruang. Namun ketika melihat si manusia malang itu akrab dengan beruang tersebut, spontan Morrow pun marah dan mencambuknya, membuat si manusia malang itu kesakitan. Dan saat Morrow hendak mencambuknya lagi, di sini Braddock melarang karena perbuatan Morrow itu tidak berperi kemanusiaan. Braddock mengatakan bahwa manusia malang itu telah kembali menjadi manusia biasa, tetapi dia masih memiliki sifat kehewanan. Lalu kala itu dirinya menyuruh Braddock agar memberitahukan hal tersebut kepada Montgomery. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Montgomery, kemudian Braddock pun mengambil senapan dan pergi ke hutan untuk melihat manusia hewan buatannya Morrow yang tinggal di gua. Karena ternyata makhluk-makhluk menakutkan yang kemarin mengejar dirinya itu adalah manusia-manusia hewan buatan Morrow, si manusia kejam.
Tak lama di sana Braddock pun menemukan gua tersebut, lalu dirinya pun masuk ke gua itu. Dan ketika Braddock sedang mengamati keadaan di dalam gua tersebut, tiba-tiba manusia-manusia hewan itu datang mengelilingi dirinya. Kemudian di sana pemimpin manusia hewan tersebut yang bernama Ebon mengingatkan kepada anak buahnya bahwa mereka jangan menyerang Braddock karena dia juga pria sama seperti mereka. Selain itu mereka juga memiliki peraturan bahwa mereka jangan sekali-kali menyerang manusia ataupun hewan, apalagi membunuhnya. Dan barang siapa yang melanggar, dia akan dihukum. Walaupun Ebon sudah memberitahukan hal tersebut, tetapi si manusia singa yang bernama Irhan malah berani menyerang Braddock. Braddock yang saat itu sudah tidak kuat menahan emosinya, dirinya berniat mau memukul kepala Irhan menggunakan senapannya. Namun Moro keburu datang sambil membekaskan beceng, menjadikan Irhan si manusia singa itu kabur ketakutan. Lalu di sana Moro menyuruh Ebon agar menyebutkan peraturan yang dibuat dirinya untuk mereka. Ebon mengatakan bahwa Moro melarang dirinya dan anak buahnya agar jangan menyerang dan membunuh manusia ataupun hewan. Dan barang siapa yang melanggar, dia akan dihukum. Terlihat di sana Irhan dirantai dan digusur oleh Montgomery akibat dirinya sudah melanggar hukum yang dibuat oleh Moro. Selepas Irhan digusur oleh Montgomery, Moro memberitahukan kepada mereka bahwa mulai sekarang mereka juga harus mematuhi Braddock, karena Braddock juga sama seperti dirinya. Dan barang siapa yang membangkang kepada Braddock, maka dirinya akan menghukum mereka. Sekembalinya ke tempat tinggal, di sana Moro memberitahukan kepada Braddock bahwa beberapa hari lagi akan ada kapal yang lewat ke pulau ini. Tetapi dirinya tidak akan mengizinkan Braddock untuk pulang sampai eksperimen dirinya berhasil. Dan itulah alasannya kenapa tadi dirinya menyuruh manusia-manusia hewan itu agar patuh kepada Braddock. Sebab jika tidak, pastinya mereka akan membunuh Braddock. Yang mana jika mereka sudah sekali menumpahkan darah itu akan sangat berbahaya. Mendengar itu dengan terpaksa Braddock pun menuruti kemauan Moro tersebut. Karena jika menolak ditakutkannya, Moro menjadikan dirinya sebagai eksperimennya, mengingat Moro itu orangnya sangat kejam dan tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun di dalam dadanya. Beberapa minggu kemudian terlihat di sana Braddock sedang menambal sekocinya yang bocor, yang ternyata diam-diam dirinya mau kabur dari pulau tersebut karena takut dijadikan eksperimennya oleh Moro. Dan saat itu Braddock merayu Maria agar ikut dengannya. Dikarenakan Maria sangat mencintai Braddock, akhirnya dirinya pun bersedia ikut. Sementara di tempat lain di mana saat itu manusia banteng yang bernama Snoot dirinya melanggar hukum, yakni bertarung dengan seekor harimau. Yang mana suara harimau yang sedang bertarung dengan Snoot itu terdengar oleh Moro yang sedang berada di ruangannya. Selain Moro, ternyata Maria dan Braddock yang sedang empludan di tepi pantai juga mendengar suara harimau tersebut, membuat mereka lompatan menghampiri Moro. Bahkan saat itu Braddock sampai lupa mengancingkan kemejanya. Sesampainya di sana, lalu Moro pun mengajak Braddock untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di suatu tempat di sana mereka menemukan bangkai harimau. Melihat itu Moro yang sudah mempunyai curiga kepada manusia hewan buatannya pun langsung pergi menuju gua diikuti oleh Braddock dan Montgomery. Sesampainya di sana Moro membekaskan senapannya lalu mengatakan bukankah dirinya sudah membuat peraturan bahwa barang siapa di antara mereka yang berani membunuh hewan ataupun manusia maka dia akan dihukum. Dan kini salah satu dari mereka ada yang melanggar peraturan tersebut, jadi dia harus dihukum. Mendengar itu Snoot yang merasa berdosa pun langsung kabur karena dirinya takut dihukum oleh Moro. Melihat itu Ebon beserta yang lain pun mengejarnya, termasuk Moro, Montgomery dan Braddock. Setelah mengejarnya cukup lama, akhirnya manusia hiena yang bernama Abid dan Braddock berhasil mengejar Snoot. Snoot yang kala itu terluka cukup parah, dirinya meminta agar Braddock membunuh dirinya. Karena jika tertangkap oleh Moro pasti dirinya akan disiksa dengan cara yang kejam. Mendengar itu tanpa pikir panjang Braddock pun langsung menembaknya. Di mana suara tembakannya itu terdengar oleh Moro dan manusia-manusia hewan tersebut membuat mereka datang ke tempat itu. Melihat Braddock sudah membunuh manusia hewan buatannya di sini, Moro tidak berkata apapun. Namun kalau dilihat dari tatapan matanya, sepertinya Moro sangat menyesalkan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Braddock tersebut. Malamnya mereka pun membuang mayat Snoot itu ke laut dan membakarnya sesuai perintah yang pernah diberikan Moro kepada mereka.
Sesudah itu mereka berdemo kepada Morrow seakan-akan mereka meminta agar Morrow menghukum Braddock karena Braddock sudah membunuh Snood. Tetapi Morrow yang kala itu pikirannya masih agak waras, dirinya menolak permintaan mereka tersebut. Kemudian dirinya turun dan menatap mereka, membuat manusia-manusia hewan itu ketakutan dan langsung pergi kembali ke tempat tinggalnya. Braddock yang kala itu ketakutan dibunuh oleh manusia-manusia hewan tersebut, di mana malam itu juga dirinya dan Maria memutuskan untuk kabur dari pulau tersebut. Tetapi sialnya ketika mereka hendak pergi, Morrow datang dan langsung menyuntikkan cairan ke leher Braddock, membuat Braddock ngarumpuyuk leles sekaligus menjadikan Maria yang melihatnya merasa sedih atas perbuatan biadab yang dilakukan oleh ayah angkatnya tersebut. Don't let him suffer. Selepas itu Morrow yang kejam pun membawa Braddock ke ruangan eksperimennya. Kemudian di sana Morrow mengatakan disebabkan Braddock mau mencoba kabur dari pulau ini, maka sekarang mau tidak mau Braddock harus bersedia menjadi eksperimennya agar Braddock merasakan bagaimana rasanya menjadi hewan. Yang mana nantinya pengalaman Braddock menjadi hewan itu harus diceritakan kepada dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, lalu saat itu Morrow pun menyuntikkan serum hewan ke tubuh Braddock, membuat Braddock yang keadaannya sudah lemah pun langsung pingsan tempes-empes. Diceritakan keesokan harinya saat terbangun, Braddock merasa terkejut ketika melihat ke cermin, ternyata sekarang wajahnya sudah berubah mendekati hewan. Tentunya hal itu membuat Braddock marah dan langsung ngejerowok sekuat tenaga. Mendengar Braddock ngejerowok, spontan Morrow yang sudah terbangun pun langsung menghampiri Braddock dan menyuntiknya, menjadikan Braddock kembali tenang. Tak lama Montgomery yang tadi mendengar teriakan Braddock pun datang ke tempat tersebut. Melihat Braddock diperlakukan biadab semacam itu, spontan Montgomery yang otaknya waras pun menyuruh Morrow agar melepaskan Braddock. Jika Morrow tidak menurut, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. I swear I'll kill you. Mendengar ancaman tersebut, Morrow mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melepaskan Braddock karena kuncinya ketinggalan di kamarnya. Mengetahui itu, Montgomery pun langsung pergi untuk mengambil kunci tersebut. Namun tanpa disangka, baru saja Montgomery berjalan beberapa langkah, Morrow yang licik mengambil beceng dan menembak Montgomery dari belakang hingga akhirnya Montgomery pun meninggal. Di mana perbuatan biadab Morrow tersebut disaksikan oleh Mei-Ling dan manusia-manusia hewan buatannya. Morrow yang saat itu tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu ada yang menyaksikan, lantas dirinya membawa mayat Montgomery dan memasukkannya ke tempat menyimpan binatang. Mei-Ling yang tadi siang melihat perbuatan biadab Morrow, malamnya diam-diam dirinya masuk ke tempat penyimpanan hewan, lalu mengambil mayat Montgomery dan memanggulnya keluar, yang mana saat itu dirinya dibantu oleh kedua temannya, yakni dua wanita pelayan baru Morrow. Setelah berada di luar, kedua wanita tersebut pergi untuk memberitahukan hal tersebut kepada Ebbot dan yang lainnya. Entah untuk tujuan apa, saya juga tidak tahu. Tak lama manusia babi datang ke tempat tersebut, kemudian membawa mayat Montgomery itu ke gua mereka. Setibanya di dalam gua, lalu si manusia babi itu pun meletakkan mayat Montgomery tersebut di atas batu. Melihat Montgomery sudah meninggal, Ebbot mengatakan, bukankah Morrow sendiri yang melarang untuk membunuh hewan ataupun manusia, tapi kini dirinya melanggar peraturannya sendiri. Mendengar itu anak buahnya tidak menjawab, namun kelihatannya sekarang mereka mulai benci kepada Morrow, si manusia biadab yang tidak punya ras-rasan tersebut. Oh, rupanya Mei-Ling ini ingin menunjukkan kepada Ebbot dan yang lainnya bahwa Montgomery itu benar-benar sudah mati dibunuh oleh si cucungik Morrow. Oke, lanjut. Sedangkan di ruangan eksperimennya terlihat malam itu Morrow terus meyakinkan Braddock bahwa sekarang Braddock sudah menjadi hewan. Namun Braddock yang masih bisa mempertahankan kemanusiaannya menjawab bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah berubah menjadi hewan. Dan sebenarnya yang sudah berubah jadi hewan itu bukanlah dirinya, melainkan Morrow sendiri. You're the animal! Di mana paginya Morrow datang menghampiri Braddock sambil membawa beberapa ekor tikus dan dirinya menyuruh Braddock agar memakan tikus-tikus tersebut mentah-mentah. Awalnya di sini Braddock hampir saja memakan tikus-tikus tersebut, tetapi beruntungnya Braddock keburu sadar bahwa dirinya itu bukan hewan melainkan manusia. Sesudah kembali sadar, Braddock memberitahukan kepada Morrow bahwa dirinya itu bernama Andrew Braddock, seorang insinyur kapal yang lahir di Inggris pada tahun 1881. Melihat Braddock masih tetap bisa mempertahankan kemanusiaannya, spontan di sini Morrow pun amek-amekan karena usahanya untuk membuat Braddock menjadi hewan gagal. Dan ketika Morrow sedang marah kepada Braddock, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara singgerem di luar, membuat dirinya curiga dan langsung mengambil cambuk beserta beceng. Kemudian pergi ke hutan menggunakan kuda untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi kepada manusia-manusia hewan buatannya.
Namun belum juga Moro pergi jauh dari tempat tinggalnya, tiba-tiba di sana dirinya dicegat oleh manusia-manusia hewan buatannya. Melihat itu spontan Moro pun membekaskan becenya kemudian menyuruh mereka agar mengembalikan Montgomery kepada dirinya. Tetapi sekarang manusia-manusia hewan buatannya itu tidak menurut karena Moro sudah melanggar hukum buatannya sendiri. Bahkan saat itu juga mereka pun langsung menggenyang Moro. Moro yang saat itu kewalahan dirinya mencoba kabur meninggalkan tempat tersebut. Namun sialnya manusia-manusia hewan buatannya itu malah mengejar lalu menangkap dan menyiksa dirinya, membuat Moro akhirnya ngebebengkang terluka parah. Melihat Moro ngebebengkang tak berdaya di sana, Ebon mengatakan bahwa mereka kini sudah melanggar peraturan. Tetapi anak buahnya mengatakan bahwa sekarang tidak ada peraturan bagi mereka sebab orang yang membuat peraturannya juga sudah melanggar peraturan sendiri. Usai mengatakan hal tersebut, akhirnya mereka pun sepakat mau membawa Moro ke tempat eksperimennya. Sementara di ruangan eksperimen terlihat saat itu Maria mengeluarkan Braddock, lalu mengambilkannya senapan. Setelah itu kemudian mereka pun keluar. Dan setibanya di luar di sini Braddock benar-benar marah ketika melihat mereka menggotong Moro. Lantas saat itu Braddock pun membekaskan senapannya, membuat manusia-manusia hewan buatan Moro itu berhenti. Kemudian di sana Braddock menyuruh mereka agar ngesotin Moro, tetapi mereka yang kala itu sudah brutal tidak menurut dan malah terus maju, membuat Braddock semakin marah dan langsung membekaskan senapannya ke arah mereka, di mana tembakan Braddock itu tepat mengenai tangan kiri Abid si manusia hina, menjadikan mereka kabur ketakutan. Melihat mereka kabur, lantas di sana Braddock pun menyuruh Maria agar menutup gerbangnya sementara dirinya menghampiri Moro. Sebelum sekarat di sana Moro mengatakan bahwa Braddock itu kini sudah menjadi hewan. Mendengar itu di sini Braddock sebenarnya ingin menghajar Moro dan membakar tubuhnya. Namun beruntungnya Braddock bukan tipe orang seperti itu, hingga akhirnya Braddock pun membiarkan Moro mati dengan sendirinya. Selepas itu Braddock mengumumkan kepada manusia-manusia hewan yang kebetulan kala itu belum pergi jauh meninggalkan tempat tersebut bahwa Moro masih hidup dan sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa membunuh Moro karena Moro adalah orang yang menciptakan mereka. Mendengar itu spontan mereka pun marah dan langsung berlari mendobrak gerbang. Melihat itu lalu Braddock pun menyuruh Milling menarik mayat Moro ke atas. Kemudian di sana Braddock mengatakan sekarang mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Moro itu masih hidup. Sesudah mengatakan hal tersebut lantas Braddock pun turun mengajak Maria dan Milling bersembunyi. Ebon yang termasuk paling pintar di antara mereka, di mana saat itu dirinya mengatakan kepada anak buahnya bahwa Moro ini benar-benar telah mati. Mendengar itu spontan anak buahnya pun marah dan langsung mendobrak gerbang tersebut karena ternyata Braddock membohongi mereka. Setelah berhasil mendobrak gerbangnya, mereka pun masuk dan mengacak-acak tempat tinggal Moro termasuk ruangan eksperimennya, membuat keadaan di sana menjadi seperti neraka. Bahkan saat itu mereka juga mengeluarkan hewan-hewan buas simpanannya Moro yang hendak dijadikan eksperimennya, membuat hewan-hewan buas tersebut membunuh mereka, di mana manusia singa mati dibunuh oleh singa, manusia beruang mati dibunuh oleh macan kumbang, sementara Ebon dan manusia babi mati dibunuh oleh harimau. Setelah melihat manusia-manusia hewan buatan Moro itu mati, Braddock yang kala itu bersembunyi pun mengajak Maria dan Milling kabur meninggalkan tempat tersebut. Namun sialnya belum juga mereka pergi jauh meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba seekor singa datang mengejar mereka. Melihat itu Milling pun menghadangnya, membuat mereka garlut. Dan di sini nasib naas menimpa Milling, terlihat dirinya terseret jatuh ke lubang perangkap yang dibuat Moro. Kemudian singa tersebut ngajo dan membunuhnya. Melihat kenyataan itu spontan Braddock pun langsung membawa Maria pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pantai tempat dirinya menyimpan sekoci. Dan sialnya ternyata manusia-manusia hewan buatan Moro itu belum mati seluruhnya. Terlihat di sana Abid si manusia hyena masih hidup dan berlari mengejar mereka. Setibanya di sana Braddock dan Maria pun langsung mendorong sekocinya ke laut dengan sekuat tenaga, dan ketika Braddock hendak naik ke sekoci tersebut, Abid keburu datang dan menyerang dirinya hingga akhirnya mereka pun garlut. Sesudah naik ke sekoci di sini Braddock kewalahan sampai dirinya terlempar dari sekoci. Melihat itu dengan cepat Maria pun membabuk Abid, membuat Abid dicuralit. Dan saat Abid kembali mencoba mau menyerang mereka tanpa ampun, Braddock pun langsung menojoskan dayungnya yang sudah potong itu ke mata Abid hingga akhirnya si Abid pun modar dan tidak mustahil jika nantinya mayatnya itu dimakan hiu. Sementara di tempat tinggal Moro, terlihat di sana mayat Moro masih tergantung dengan sangat hina, sedangkan api di belakangnya itu terus merambat. Dan kemungkinan mayat Moro juga lama-lama pasti akan terbakar oleh api tersebut.
Kembali ke Braddock setelah tadi berhasil membunuh Abidirnya dan Maria tidur di sekoci dengan penuh kelelahan. Mengingat untuk bisa kabur dari pulau tersebut itu tidaklah mudah. Namun selepas terombang-ambing cukup jauh, Braddock pun terbangun. Dan di sini Braddock benar-benar merasa bahagia ketika melihat keadaan dirinya sudah kembali normal seperti manusia pada umumnya. Saat Braddock sedang merasa bahagia, tanpa disangka di sana dirinya melihat ada sebuah kapal yang melewat ke laut tersebut. Melihat itu spontan, Braddock pun langsung keguruan meminta tolong kepada orang yang ada di kapal tersebut. Hingga akhirnya Braddock pun diselamatkan oleh mereka. Sepulangnya ke Inggris, Braddock menikahi Maria dan terus empudan setiap hari sampai dia mempunyai anak yang banyak. Tamat ending yang sangat memperedokan.